Kisah mistis makam penganut. Ilmu Rawaronte. Berapa jam tuh saya bikin jalan. Saya lihat kuburan, di kuburan itu tuh ada kuburan 3. Di situ habis saya masuk ke terowongan itu, di situ bersih, gak ada apa-apa, seperti rumputan ya. Bersih aja seperti dipelihara sih kuburan tuh. Saya pikir gini ya, kok ini seperti orang ini kuburan makam ini kok seperti terawat. Saya lihat lingkungannya sekelilingnya tuh, saya lihat gak ada bekas injak-injak orang atau gimana, gak ada bekas. Terus saya penasaran, di situ tuh duduk sambil berpikir, ini yang bersih ini, yang nyapunya siapa tuh? Iya. Saya kurang itu. Tapi gelap. Gelap total, nggak ada bulan, nggak ada. Berarti udah malam. Udah malam ya. Tahu arah kepala atau arah kiri, tahu arah kepala atau arah kaki saya nggak tahu ya. Itu yang namanya kuburan udah tua. Satu di situ dulu tuh waktu wirid di situ, satu wiridnya tuh Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Ya Allah, ini saya tuh kok sampai segini ya. Saya minta petunjuk. Kenapa saya sampai begini, ada sampai ke kuburan ini. Tapi saya, ya Allah, saya tanya, kenapa ini bersih, siapa yang ngurus? Wirid terus Bismillah sampai tahu berapa ya. Kalau saya nggak pernah pakai tasbih sih, nggak punya. Jadi sih waktu saya habis wirid tahu dapat berapa balikan, tahu dapat berapa gaset itu tanah getar. Goyang tanah tuh. Kuburan mah 3. Itu yang di tengah yang keluar asap dari tengah tuh. Ya tinggi juga sih. Udah gitu, si asap itu berbentuk wujud manusia. Tadinya belum jelas. Makin lama semakin jelas, itu nampak. Itu yang kelihatan nama satu orang itu tuh bawa goloknya tuh panjang, goloknya tuh berkepala naga sih golok itu tuh. Dia kayak marah seolah-olah dia terganggu. Terus gitu datang nyamperin. Yang saya juga waktu duduk di situ wirid itu saya mundur. Terus yang orang yang tadi itu berdiri di depan saya tuh di samping makamnya satu. Terus dia nanya tuh, kamu sebenarnya mau ngapain, mau apa, bawa ilmu apa, mau pengen warisan dari saya, ilmu Rawaronte atau apa? Kalau saya tuh sini tuh kayaknya kesasar ya. Saya nggak punya tujuan pengen ilmu ini atau ilmu ini. Sekarang kamu yang benarnya mau apa? Saya yang begini aja, saya kesini kesasar. Tadi saya sama Pak D disuruhnya ke kanan. Malah saya ambil ke kiri. Di situ ada jurang, terus saya tuh ingat omongan Pak D tadi. Saya ambil ke kanan. Nggak taunya di sini ada ini. Jadi saya nggak punya tujuan masalah ini, masalah itu. Yang penting saya ini tersasar di sini. Kata yang orang tadi yang keluar, yang berubah dari asap itu, penjelmaan dari asap itu, nggak, kamu terserah aja. Pengen apa nih? Rawaronte, terus Aji Talimeng, banyak sih ya, dia nggak nyebutnya banyak, aji-ajian itu tuh banyak. Tapi saya tetap jawabnya saya nggak mau. Saya nggak mau yang namanya aji itu, nggak mau. Yang saya mau itu ilmu, bukannya aji. Kalau aji, kalau kita ingat itu bisa jadi, kalau kita nggak ingat nggak jadi. Kalau ilmu, biarpun kita udah lupa segala udah berpuluh-puluh tahun, sampai saya udah gigi rontok, udah jalan saya bongkok, itu yang namanya ilmu tuh nggak bakalan hilang. Jadi saya pengennya ilmu, bukannya ajian. Oh, kamu pengen ilmu, ya udah gini saja ya, kamu tunggu bentar. Terus si orang tadi itu ngilang sebentar, terus dia ngasih, nih kalau kamu bener-bener pengen punya ilmu nih, ini apa? Ya udah kamu aja buka. Saya buka, itu Al-Quran. Jadi ya waktu huruf-hurufnya Arab itu kurang jelas.
Udah kamu bener di sini, ilmu yang namanya ilmu dunia akhirat di sini ada. Kamu asal sanggup perjalanan kamu, asal bisa ngajinya, asal bisa bacanya. Ini bakal bermanfaat untuk orang banyak, tapi asal kamu benar kelakuan. Udah saya buka-buka begitu tuh si ukuran itu sama yang tadi tuh dipinta lagi. Ya udah kamu. Masalahnya ini kan kamu juga banyak, di rumah juga ada. Nah, ini saya ambil lagi. Kan yang udah ngasih, masa kenapa diambil lagi? Nanti kan kamu perjalanan masih jauh. Nanti takut ini barang rusak. Biar dibawa dulu. Kalau ada umur, kalau ada ridha Allah, izin Allah, pasti kamu bakal datang ke sini, bakal ngambil barang ini. Nanti saya panggil, entah kamu dengan keadaan bagaimana kamu datang. Saya panggil, kamu datang nih, baru dibawa. Berarti kalau kamu udah pegang barang ini, itu berarti kamu hidup udah sempurna antara lahir dengan batinnya. Itu kondisinya Ki, itu masih di Gunung Semeru ya? Iya, saya itu masih di Gunung Semeru. Tapi kalau arahnya entah sebelah mananya saya kurang tahu. Entah atau dari kidul, kulon, wetannya saya kurang tahu. Dari situ tuh ya orang udah ngasih itu tuh mananya begitu. Malah saya tuh disuruh pergi. Udah kalau gitu sekarang kamu dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau. Ini sebelah gini aja saya tanya lagi, kamu maunya yang mana? Ini tinggal pilih, apakah harta, ajian, atau ini. Pokoknya saya yang nomor satu itu ilmu satu. Masalahnya satu, sekarang saya kan udah punya anak, punya rumah tangga. Kalau saya punya ajian, yang saya pikirnya gini, kalau yang namanya ajian saya takut susah mati. Saya dengar dari orang itu, malah ada tetangga saya tuh perempuan, itu umurnya hampir 150 tahun. Susah meninggalnya, susah matinya, udah dimandiin, udah hidup lagi, dia kebetulan punya ajian. Itu saya tuh nggak mau kayak orang begitu. Kalau saya sih ya udah mati aja, jangan repotin yang lain. Jadi orang itu tuh sama satu ya senyum, tahu senyum menghina atau senyum apa saya kurang tahu. Ya udah kalau gini, kamu kalau gak ada tujuan maksud apa, ya udah sekarang kamu tuh ikutin jalan yang ini. Jangan kemana-mana, jangan turun dari jalan ini, ikutin sampai di mana ini jalan ujungnya. Ikutin aja. Nanti di sana banyak belok sana, belok sini, belok sana, itu banyak. Pokoknya kamu ikutin jalan yang ini lurus, jangan ke kanan ke kiri atau ikutin aja jalan sana. Oh jadi satu harus begitu. Iya nih, udah kamu duduk ya. Saya sama orang itu tuh, saya kepala satu paling begini, ada yang masuk perasaan saya tuh, ada rasa hangat gitu, hangat masuk. Udah masuk itu perasaan udah masuk gitu, badan saya tuh lemas. Terus si orang itu senyum, nih minum, tadi kasih minum, saya minum. Udah minum, saya seger lagi. Ya udah sekarang kamu udah enak badan, sekarang udah ikutin aja. Jangan belok kanan, belok kiri ya. Ikutin ujungnya. Tapi nggak nyampe ujung. Nanti di situ kamu bakal melihat di situ ada masjid kecil. Nah, kamu harus ke sana dulu. Udah di masjid itu kamu terserah mau sholat, mau tidur, mau duduk, mau apa silahkan di situ. Satu turun ya, masa saya tuh salim sama orang itu tuh salim. Tapi saya udah salim gitu, saya ingat, saya nanya nama. Yang saya maaf, boleh nggak saya nanya nama ayah tuh siapa? Ya nama saya tuh ya nama gunung ini, itu nama saya. Udah gitu, udah dikasih nama orang itu, nama gunung itu Semeru. Saya terus jalan. Udah jalan, saya ngelihat lagi ke belakang, itu orang itu berubah bentuknya. Ya mungkin karena orang sakti atau gimana, saya kurang tahu. Itu badannya tuh berubah, tingginya tinggi banget. Itu namanya tangan tuh itu banyak. Senyum. Saya malah agak takut juga sih tuh. Tapi ingat saya pesannya orang itu nggak boleh kemana. Pertama saya turun dari itu jalan. Di situ ada jalan yang ke sebelah sana, ke kiri.
Saya di situ lihat ada semacam